Selamat sore. Jun Girsang. Iya, Jauh Manado SH. Nah, izin sedikit Pak Ketua. Siap. Apa tanggapan Pak Ketua tentang Menteri Desa ini yang sekarang ini yang mengatakan yang mengganggu kinerja kepala desa itu adalah LSM wartawan abal-abal yang bisa berpenghasilan ratusan juta. Dan menurut Menteri Desa ini penghasilan wartawan itu lebih besar daripada gaji menteri. Nah itu yang beredar di media sekarang. Apa tanggapan Ketua yang tentang wartawan LSM abal-abal? Saya sebagai mantan wartawan dan sekarang ini saya ketua DPP LSM LPP Seri. Saya tidak sependapat dengan apa yang diucapkan Menteri Desa. Lantaran wartawan itu adalah diatur undang-undang dan LSM itu juga diatur undang-undang. Jadi yang dimohon daripada Pak Girsang tadi itu, dari mana tahu Bapak itu ada dibilangnya wartawan bodoh? Ini sudah viral di medsos. Dan Pak Menteri ini juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap wartawan bodre. Jadi izin Ketua, yang disebut Pak Menteri ini wartawan bodre itu apa? Bagaimana itu yang disebut wartawan bodre? Inilah yang penting kita tahu. Wartawan bodoh itu sejauh mana? Lantaran wartawan itu atau LSM itu tidak bisa dia mengaku wartawan. Itu kan sudah diatur dengan undang-undang pers. Ya. Dan lengkap surat tugasnya sama KTA-nya. Ya. LSM itu adalah berbentuk perkumpulan atau organisasi dan dia diatur undang-undang dan dia Kementerian Hukum mengeluarkan ahlinya. Jadi sedikit begini, ketika Pak Menteri itu mengatakan wartawan abal-abal itu mungkin beliau ini sudah diduga ya, sudah menerima laporan dari desa bahwasanya wartawan itu mengganggu kinerja kepala desa. Jadi menurut saya Pak Ketua, kenapa kepala desa itu takut kepada wartawan? Kalau menurut saya sebenarnya kepala desa itu nggak usah takut. Lantaran LSM itu sama wartawan itu adalah social control dan diatur Undang-Undang Nomor 40 tentang 1999 tentang pers. Jadi kenapa mereka mengatakan mengganggu kinerja kepala desa? Dan diduga itu katanya informasinya di medsos ini wartawan abal-abal ini dapat uang juta dari kepala desa. Ya kalau memang ya kepala desanya itu bersih, siapapun yang datang hadapi loh, yang nggak perlu takut ya. Kenapa sesudah sekarang dibongkar ada kepala desa sesudah duduk dia menteri menyatakan gitu? Sebenarnya kenapa sebelum menteri dia kalau memang itu laporkan, kan ada pihak aparat penegak hukum, Kalau mengganggu, ada kepolisian, ada kejaksaan kalau mengganggu tentang wartawan borek. Jadi kalau saya sebagai avokat atau mantan dari wartawan dan sekarang ini saya masih ketua DPP LSM LPP Seri Sumatera Utara dan saya membawa LSM untuk memenangkan cahaya kemenangan Prabowo Sumatera Utara. Saya merasa keberatan atas omongan daripada tersebut. Tapi belum jelas memang betul atau tidak, saya kurang tahu jelas tentang omongan daripada Kemendes itu. tapi itu sudah beredar di medsos Pak Ketua, sudah beredar di medsos. Dan saya pribadi juga ya Ketua, saya izin, saya juga meminta kepada Pak Presiden, Pak Prabowo untuk mengevaluasi kinerjanya ini, mengevaluasi supaya tidak asal ngomong-ngomong. Karena tujuan kita itu kan bagaimana memperbaiki negara ini untuk menjadi Indonesia emas. Nah, saya diminta juga kepala desa tidak takut kepada wartawan, bekerja sesuai dengan tupoksi. Betul. Diduga itu kan kepala desa takut kepada wartawan itu kan mungkin ada sesuatu yang disimpannya, dirahasiakan, kan begitu. Betul. Jadi gini Pak Girsang, Ya. yang saya bilang gitu, siapapun bisa masuk wartawan. Sudah saya bilang diatur Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dan mereka dari menjalankan tupoksinya itu dilindungi undang-undang juga, Undang-Undang CIP nomor 14 tahun 2008. Betul sekali. Keterbukaan informasi publik. Dan ini pun LSM ini diatur daripada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Ya. tentang Ormas. dan fungsi daripada LSM itu diatur daripada pasal 5 sama pasal 6 di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dan dia adalah sebagai social control Betul. dan bukan untuk menakut-nakuti dan dia bukan memeras. Kalau memang meras laporkan, jangan sampai ada statement menyatakan wartawan borek. Kita bangga dong sebagai warga negara Republik Indonesia tanpa ada wartawan kurasa kita nggak mengetahui berita
Ya. Berita di DPR sampai berita Banjir, TV itu banjir. banjir. Dari Ya. mana tahu kita? Ini pekerjaan dari para wartawan. Wartawan itu adalah pejuang suara rakyat. Dan ini saya bilang kemarin itu, apabila ada gangguan wartawan, saya sebagai pengacara yang mantan wartawan dan sekarang ini ketua LSM, saya siap membantu daripada wartawan untuk membela wartawan sama LSM. Kalau memang tidak bersalah, saya nggak mengerti apa wartawan goreng. Kenapa saya bilang gitu? Wartawan di Indonesia ada, saya tahu pernah jadi menteri, mantan wartawan. Pak Harmoko ya, kalau nggak saya salah. Betul, Pak Harmoko. Pada zaman Soeharto ya. Iya, betul. Tahun Menteri 83. Penerangan. Iya. Tahun 83 saya ingat. Menteri Penerangan. Bukan dari mana, memang betul-betul wartawan murni. Jadi sekian dulu pertemuan kita. Terima kasih. Selamat sore, Ya. Pak Desan. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan konten kita ini, pejabat atau siapapun masyarakat biar tahu tentang apa fungsi daripada wartawan dan LSM. Tupoksi wartawan. Oke, terima kasih.